Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, baik. Ketemu lagi dengan saya. Kalau minggu lalu kita membahas tentang hutang jangka panjang, jangka pendek, sekarang kita membahas akuntansi untuk leasing, ya, sewa guna usaha. Nah, jadi akuntansi leasing ini saya akan buat dua video. Satu akan membahas mengenai dasar-dasar dari leasing itu sendiri beserta akuntansi leasing. Lalu di video kedua nanti akan kita bahas mengenai akuntansi lesor. Oke, baik, kita membahas mengenai dasar-dasar leasing. Tapi sebelumnya ketika kita lihat dalam PSAK nomor 30 tentang leasing, disebutkan bahwa kegiatan sewa guna usaha atau leasing diperkenalkan untuk pertama kalinya di Indonesia pada tahun 1974 dengan dikeluarkannya surat keputusan bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian, masing-masing punya nomor surat masing-masing, tentang apa? Tentang perizinan usaha leasing. Ya, hadirnya sewa guna usaha patungan atau joint venture ya bersama perusahaan swasta nasional telah mampu ya mempopulerkan peranan kegiatan sewa guna usaha sebagai alternatif pembiayaan barang modal yang sangat dibutuhkan oleh para pengusaha di Indonesia, ya. Di samping cara-cara pembiayaan yang konvensional yang lazim kita kenal seperti yang melalui perbankan, gitu ya. Nah, leasing ialah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli ya barang-barang modal tadi atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Nah, kalau kita lihat dari definisi ini, tampaknya hanya menampung satu jenis sewa guna usaha yang lazim disebut sebagai financial lease atau sewa guna usaha pembiayaan. Nah, namun demikian dengan ditetapkannya keputusan Menteri ya pada tanggal 20 Desember 1988, jenis kegiatan sewa guna usaha telah diperluas sebagaimana tersirat dalam pasal 1 di dalam keputusan itu. Ya, yang menampung definisi-definisi sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan sewa guna usaha atau leasing company adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara financial lease maupun operating lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Yang kedua, financial lease itu adalah kegiatan sewa guna usaha di mana penyewa guna usaha pada akhirnya di masa kontrak memiliki hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama. Lalu ada operating lease. Itu adalah kegiatan sewa guna usaha di mana penyewa guna usaha tidak memiliki hak opsi untuk membeli objek tadi. Oke, yang keempat, penyewa guna usaha atau lessee. Yang ini adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari pihak perusahaan sewa guna usaha atau lessor. Dengan demikian, ya, semakin berkembangnya permasalahan ya tentang leasing, maka memang sangat perlu untuk kita mengetahui secara lebih mendalam mengenai leasing ini. Jadi kita nanti akan membahas seperti yang saya katakan ya, dasar-dasarnya, akuntansi lesinya, akuntansi lesornya ya, bagaimana keunggulannya akan kita bahas di sini. Oke, baik. Untuk yang pertama, kita harus tahu dulu apa sebenarnya leasing itu. Leasing ya. Apa itu? Ya, leasing adalah perjanjian kontraktual antara lessor dan lessee yang memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan properti tertentu yang dimiliki oleh lessor selama periode waktu tertentu dengan membayar sejumlah uang atau sewa yang sudah ditentukan yang pada umumnya dilakukan secara periodik. Berarti unsur yang paling penting dalam perjanjian leasing ini bahwa hak kepemilikan lessor atas propertinya yang di lease itu menjadi berkurang. Oleh karena
Lease adalah suatu kontrak, maka perjanjian yang disetujui antara lessor dan lessee dapat sangat bervariasi dan hanya dibatasi oleh keinginan kedua belah pihak. Nah, durasi atau jangka waktu lease dapat bervariasi juga dari periode waktu yang pendek hingga seluruh umur manfaat dari aktiva yang bersangkutan. Ya, jumlah sewa ditetapkan sedemikian rupa agar lessor dapat menutupi kos aktiva itu ditambah dengan pengembalian yang wajar selama masa lease. Nah, kewajiban untuk pajak, asuransi ataupun executory cost itu dapat dibebankan baik kepada lessor, kepada lessee ataupun dibagi antara kedua belah pihak. Nah, kontrak lease ini mungkin bersifat tidak dapat dibatalkan atau mungkin memberikan hak untuk dibatalkan lebih cepat pada tingkat harga tertentu ditambah dengan denda. Nah, dalam kasus default atau lessee tidak dapat membayar lease-nya, ya, lessee berkewajiban untuk membayar seluruh pembayaran di masa depan secara langsung, memperoleh hak kepemilikan properti sebagai pertukaran, atau lessor dapat mempunyai hak untuk menjual kepada pihak ketiga dan menagih dari lessee semua atau sebagian perbedaan harga jual dengan biaya lessor yang belum tertutupi. Ya, begitu. Itu mengenai pengertian dari lease, ya. Sekarang kita lihat keunggulannya dari leasing itu. Nah, walaupun leasing memiliki kekurangan, tetapi pertumbuhan pengaplikasiannya menunjukkan bahwa lease ini seringkali memiliki keunggulan tambahan, ya, terhadap kepemilikan properti. Nah, berdasarkan keunggulan yang umumnya dinikmati oleh lessee, ada beberapa, ya. Nah, kita lihat. Jadi ini adalah beberapa keunggulan yang umumnya dinikmati oleh si lessee. Yang pertama, pembiayaan 100% dengan suku bunga tetap, ya. Lease ini seringkali ya ditandatangani tanpa membutuhkan uang muka dari lessee, yang membantu menghemat dana yang terbatas, khususnya sangat diinginkan oleh perusahaan-perusahaan yang baru dan sedang berkembang. Selain itu, pembayaran lease juga bersifat tetap sehingga melindungi si lessee dari inflasi dan meningkatnya kos uang. Itu yang pertama keunggulannya. Yang kedua, proteksi terhadap keuangan. Ya, peralatan yang di lease dapat mengurangi resiko keuangan bagi lessee dan dalam banyak kasus dapat memindahkan resiko nilai residu kepada lessor. Lalu yang ketiga adalah fleksibilitas. Nah, perjanjian lease ini memiliki sedikit batasan-batasan ya bila dibandingkan dengan perjanjian utang lainnya. Lessor yang inovatif mampu membuat perjanjian lease yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus si lessee. Misalnya, pembayaran sewa itu dapat diatur untuk memenuhi waktu pendapatan kas yang dihasilkan oleh peralatan yang di-lease. Sehingga pembayaran itu dapat dilakukan pada saat peralatan tersebut mulai produktif digunakan. Gitu ya. Yang keempat, pembiayaan yang lebih murah. Beberapa perusahaan menyadari bahwa pembiayaan dengan lease ternyata jauh lebih murah daripada pembiayaan lainnya. Ya. Yang kelima, pembiayaan di luar neraca. Beberapa lease tidak mengakibatkan bertambahnya kemampuan perusahaan untuk melakukan pinjaman. Pembiayaan di luar neraca ya, yang kayak gitu itu sangat penting bagi perusahaan tertentu. Oke. Nah, baik. Kita akan melihat sifat konseptual dari lease ya. Nah, apabila ada sebuah PT namanya PT Terbang meminjam uang ya 47 juta dalam bentuk wesel 10 tahun dari sebuah bank. Nah, ini nanti digunakan untuk membeli pesawat jet gitu. Ya kan? Nah, jelaslah bahwa aktiva dan kewajiban terkait harus dilaporkan di neraca si PT. Ya kan? Sejumlah itu. Gitu ya. Nah, jika PT Terbang membeli pesawat seharga 47 juta ya dan dia membeli itu dari Boeing dengan cara mencicil selama 10 tahun, maka jelas bahwa aktiva dan kewajiban di sini harus dilaporkan. Namun jika si PT ini melis
si pesawat terbang tadi selama 10 tahun melalui transaksi lease yang tidak dapat dibatalkan dengan melakukan pembayaran dalam jumlah yang sama seperti pada transaksi pembelian cicilan, maka bagaimana pelaporan transaksinya? Itu kan pertanyaan yang cukup perlu kita ketahui ya. Nah, singkatnya FASB setuju dengan pendekatan kapitalisasi ya apabila lease serupa dengan pembelian seluruh cicilan. Ya. Dengan menyatakan bahwa lease yang secara substansial memindahkan seluruh manfaat dan risiko dari kepemilikan properti harus dikapitalisasi. Pemindahan kepemilikan dianggap terjadi hanya jika lease tersebut tidak dapat dibatalkan. Nah, tidak dapat dibatalkan ini ya berarti bahwa kontrak lease bisa dibatalkan hanya bila terjadi suatu hal yang bersifat kontingensi atau ketentuan pembatalan dari penalti kontrak begitu tinggi bagi lessee sehingga kemungkinan pembatalan terjadi sangat kecil. Hanya lease yang tidak dapat dibatalkan yang perlu dikapitalisasi. Maka dapat kita ambil 3 kesimpulan. Apa? Yang pertama, karakteristik yang menunjukkan bahwa secara substansial semua manfaat dan resiko kepemilikan yang telah ditransfer harus diidentifikasi. Ya. Lalu yang kedua, karakteristik yang harus diterapkan secara konsisten pada lessee dan lessor. Yang ketiga, lease yang tidak mentransfer semua manfaat dan resiko secara substansial disebut sebagai lease operasi. Kontrak lease ini tidak perlu dikapitalisasi, tetapi perlu diperlakukan sebagai pembayaran lease dan penerimaan lease. Oke, itu sedikit mengenai dasar-dasar dari sewa guna usaha atau leasing. Ya, lalu kita masuk ke akuntansi oleh lessee. Ya, kita lihat yang pertama ya, kita membahas mengenai pencatatan dari lease. Jika lessee mengkapitalisasi lease, maka lessee akan mencatat aktiva dan kewajiban yang pada umumnya sama dengan nilai pembayaran sewa. Lessor yang sudah memindahkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan mengakui penjualan dengan mengeluarkan aktiva dari neraca dan menggantikannya dengan piutang. Jurnal yang dibuat oleh lessor dan lessee dengan asumsi peralatan yang di lease itu dan dikapitalisasi adalah seperti ini. Ya, jadi pencatatan oleh si lessee itu peralatan yang di lease pada kewajiban lease. Sedangkan pencatatan pada lessor piutang lease bersih pada peralatan. Karena sudah mengkapitalisasi aktiva, lessee akan mencatat penyusutan. Nah, lalu si lessor dan si lessee akan memperlakukan pembayaran lease sebagai pembayaran pokok dan bunga. Jika kontrak lease tidak dikapitalisasi, tidak ada yang dicatat oleh si lessee dan tidak ada aktiva yang dikeluarkan dari pembukuan tersebut. Ya. Pada pembayaran lease dilakukan, ya pada saat pembayaran lease dilakukan, lessee mencatat beban sewa dan lessor mengakui sebagai pendapatan sewa. Ya. Untuk lease yang dicatat sebagai lease modal atau capital lease harus dianggap tidak dapat dibatalkan dan memenuhi satu dari lebih 4 kriteria yang ini. Yang pertama, lease mentransfer kepemilikan properti kepada lessee. Yang kedua, lease memiliki opsi untuk membeli dengan harga khusus. Yang ketiga, jangka waktu lease sama dengan atau lebih dari 75% dari estimasi umur ekonomis aktiva yang di lease. Nilai sekarang dan pembayaran lease minimum sama dengan atau melebihi 90% dari nilai wajar properti yang di lease. Ya. Itu yang keempat. Oke, ini dia. Nah,
List yang tidak memenuhi salah satu kriteria yang barusan saya sebutkan di antara 4 itu diklasifikasikan sebagai operating list atau list operasi. Oke, baik, kita lihat dari tadi kita ngomong kapitalisasi. Apa sih kriteria dari kapitalisasi begitu ya? Nah, ada 4 ya. Kriteria dari kapitalisasi. Ya kan? Yang pertama, pengujian pengalihan kepemilikan. Nah, jika list itu ya dikatakan mengalihkan kepemilikan aktiva kepada lessee, maka list itu dianggap sebagai list modal. Ya. Dan ya kriteria ini itu tidak bersifat kontroversial dan ini memang mudah diterapkan, kan begitu ya. Nah, lalu yang kedua, pengujian opsi untuk membeli dengan harga khusus. Ya. Opsi pembelian khusus adalah sebuah provisi yang memungkinkan lessee untuk membeli properti yang di-list dengan harga yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan nilai wajar properti yang diharapkan pada tanggal opsi itu dapat digunakan. Ya, pada awal list perbedaan antara harga opsi dengan nilai pasar wajar yang diharapkan harus cukup besar sehingga realisasi dari opsi itu bisa dipraktekkan secara layak. Lalu yang ketiga, pengujian umur ekonomis. Pengujiannya 75%. Jika periode list sama dengan atau melebihi 75% dari umur ekonomis aktiva, di mana sebagian besar resiko dan imbalan atas pemilikan barang dialihkan ke lessee, maka perlu dikapitalisasi, perlu dilakukan kapitalisasi. Akan tetapi penentuan jangka waktu atau masa list dan umur ekonomis aktiva dapat menimbulkan masalah. Pada umumnya, jangka waktu list dianggap sudah tetap dan tidak bisa dibatalkan. Namun periode ini dapat diperpanjang jika ada opsi untuk memperbarui kesepakatan list dengan harga khusus. Opsi untuk memperbaharui dengan harga khusus adalah provisi yang memungkinkan lessee untuk memperbaharui list dengan nilai sewa yang lebih rendah dari nilai wajar sewa yang diharapkan pada tanggal opsi dapat digunakan. Pada awal list, perbedaan antara nilai sewa yang diperbarui dengan nilai wajar sewa yang diharapkan harus cukup besar untuk memastikan digunakannya opsi untuk memperbarui tadi. Penentuan estimasi umur ekonomis ini juga dapat menimbulkan masalah, terutama jika item yang di-list bersifat khusus atau telah digunakan selama periode waktu yang lama. Yang keempat, pengujian pemulihan investasi, pengujiannya 90%. Ya. Jika nilai sekarang atau present value dari pembayaran list minimum sama dengan atau melebihi 90% dari nilai pasar wajar aktiva, maka aktiva yang di-list harus dikapitalisasi. Dasar pemikiran pengujian ini bahwa jika nilai sekarang pembayaran list minimum itu tidak berbeda banyak dengan harga pasar aktiva, maka secara efektif aktiva tersebut dapat dibeli. Dalam menentukan nilai sekarang dari pembayaran list minimum, ada 3 konsep ya, yang penting yang harus diperhitungkan. Yang pertama pembayaran list minimum, yang kedua cost eksekutori, dan yang ketiga tingkat diskonto. Mari kita bahas. Yang pertama adalah pembayaran list minimum. Nah, pembayaran ini adalah pembayaran yang harus dilakukan oleh lessee sehubungan dengan properti yang di-list. Pembayaran list minimum ini mencakup beberapa hal. Yang pertama, pembayaran sewa minimum. Ya. Pembayaran minimum yang harus dilakukan oleh lessee kepada lessor berdasarkan kesepakatan list. Dalam beberapa kasus, pembayaran sewa minimum dapat sama dengan pembayaran list minimum. Namun, pembayaran list minimum dapat juga mencakup nilai residu yang dijamin. Atau jika ada ya, penalti atas kegagalan memperbarui
atau opsi untuk membeli dengan harga khusus jika ada. Yang kedua, nilai residu yang dijamin. Nilai residu adalah estimasi nilai wajar atau pasar dari properti yang di-list pada akhir masa list. Seringkali lessor memindahkan resiko kerugian kepada list atau pihak ketiga melalui penjaminan atas estimasi nilai residu. Nilai residu yang dijamin adalah yang pertama, jumlah tertentu atau yang dapat ditentukan di mana lessor memiliki hak untuk meminta lesi membeli aktiva. Yang kedua, jumlah yang dijanjikan oleh penjamin lesi atau pihak ketiga untuk diperoleh si lessor. Jika tidak dijamin secara penuh, maka nilai residu yang tidak dijamin merupakan estimasi nilai residu eksklusif dari setiap bagian yang dijamin. Yang ketiga, penalti atas kegagalan memperbarui atau memperpanjang list. Jumlah hutang yang ditanggung oleh lessor jika perjanjian list menyatakan bahwa list harus diperpanjang atau diperbarui dan list gagal melakukannya, itu penalti. Yang keempat, opsi untuk membeli dengan harga khusus, ya. Sebagaimana sudah Ibu katakan sebelumnya, opsi ini diberikan kepada lesi untuk memberi peralatan pada akhir masa list dengan harga yang ditetapkan jauh di bawah nilai wajar yang diharapkan. Sehingga pada awal list pembelian akan terjadi. Ya. Itu mengenai pembayaran list minimum. Lalu yang kedua, cost eksekutori, ya. Sebagaimana aktiva lainnya, aktiva berwujud yang di list juga membutuhkan beban asuransi, pemeliharaan, pajak, ya. Itulah yang disebut dengan cost atau biaya eksekutori, ya, selama umur ekonomisnya, kan begitu ya. Nah, jika lessor tetap bertanggung jawab atas pembayaran biaya-biaya yang tadi, maka bagian dari setiap pembayaran list yang mencerminkan cost eksekutori harus dikeluarkan. Ya, berarti nanti harus dikurangkan dulu dari perhitungan nilai sekarang pembayaran list minimum. Hal ini dikarenakan apa? Cost eksekutori bukan merupakan pembayaran atau pengurang dari kewajiban. Jika bagian dari pembayaran list minimum yang mempresentasikan biaya eksekutori tidak ditentukan dari perjanjian list, maka harus dibuat estimasi atas jumlah semacam itu. Akan tetapi banyak perjanjian list, ya, yang menyatakan bahwa biaya eksekutori dibayarkan oleh lesi kepada pihak ketiga secara langsung. Dalam hal ini, pembayaran sewa dapat digunakan tanpa menyesuaikan dalam perhitungan nilai sekarang. Lalu yang ketiga, tingkat diskonto. Ya. Lesi menghitung nilai sekarang dari pembayaran list minimum dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Ya. Yang didefinisikan sebagai suku bunga yang pada awal list harus dikeluarkan lesi untuk meminjam dana yang diperlukan guna membeli aktiva yang di list menurut pinjaman yang dijamin dengan jangka waktu pelunasan serupa dengan skedul pembayaran dalam kontrak list. Akan tetapi terdapat pengecualian dari ketentuan ini. Jika yang pertama, lesi mengetahui suku bunga implisit yang dihitung oleh lessor, dan yang kedua, suku bunga lebih rendah dari suku bunga pinjaman inkremental list, maka list harus menggunakan suku bunga implisit lessor. Ya, suku bunga implisit dalam list adalah tingkat diskonto yang jika diterapkan pada pembayaran list minimum dan setiap nilai residu yang tidak dijamin yang terhutang kepada lessor akan menyebabkan nilai sekarang agregat sama dengan nilai wajar properti yang di list kepada lessor. Oke, baik. Yang ketiga, kita membahas mengenai aktiva dan kewajiban yang diberlakukan secara berbeda. Ya, dalam transaksi list modal, lesi menggunakan list sebagai sumber pembiayaan.
Lesor membiayai transaksi melalui aktiva yang di-lease dan lessee melakukan pembayaran sewa yang sebenarnya ini merupakan pembayaran cicilan. Oleh karena itu, selama umur properti yang di-lease, pembayaran sewa kepada lesor mencakup pembayaran pokok ditambah dengan bunga. Ya. Nah, yang pertama kita membahas pencatatan aktiva dan kewajiban dalam metode lease. Ya. Metode lease modal, lessee memperlakukan transaksi lease seolah-olah aktiva telah dibeli dalam transaksi pembiayaan di mana aktiva diperoleh dan kewajiban diakui. Oleh karena itu, lessee mencatat lease modal sebagai aktiva dan kewajiban pada nilai terendah antara nilai sekarang dari pembayaran lease minimum atau nilai pasar wajar aktiva yang di-lease pada awal lease. Dasar pemikiran ini ya bahwa aktiva yang di-lease tidak boleh dicatat lebih tinggi dari nilai pasar wajarnya. Ya, itu dasar pemikirannya. Yang kedua, periode penyusutan. Salah satu aspek yang menyulitkan akuntansi untuk penyusutan aktiva yang di-lease yang dikapitalisasi berhubungan dengan periode penyusutan. Jika perjanjian lease mengalihkan kepemilikan aktiva kepada lessee, kita udah bahas kriteria 1, atau mencakup opsi pembelian dengan harga khusus atau kriteria 2, maka aktiva yang di-lease dengan cara yang konsisten melalui kebijakan penyusutan normal lessee atas aktiva yang dimiliki dengan menggunakan umur ekonomis aktiva. Sebaliknya, jika lease tidak mengalihkan kepemilikan atau tidak mencakup opsi pembelian dengan harga khusus, maka aktiva disusutkan selama masa lease. Dalam hal ini, aktiva yang di-lease kembali ke lesor sesudah periode waktu tertentu. Lalu yang berikutnya adalah metode bunga efektif. Selama jangka waktu lease, metode bunga efektif ini digunakan untuk mengalokasikan setiap pembayaran lease antara pokok dan bunga. Metode ini menghasilkan beban bunga periodik yang sama dengan persentase konstan dari nilai tercatat kewajiban lease. Tingkat diskonto yang digunakan oleh lessee untuk menentukan nilai sekarang dari pembayaran lease minimum harus digunakan oleh lessee ketika mengaplikasikan metode bunga efektif pada lease modal. Yang keempat, konsep penyusutan. Walaupun jumlah jumlah awalnya yang dikapitalisasi sebagai aktiva dan dicatat sebagai kewajiban yang telah dihitung pada nilai sekarang yang sama, tetapi penyusutan aktiva dan pengurangan kewajiban adalah dua proses akuntansi yang independen selama jangka waktu lease. Lessee harus menyusutkan aktiva yang di-lease dengan menggunakan metode penyusutan. Ya, banyak metode penyusutan itu. Oke, nah kita lihat metode lease modal oleh lessee. Contoh, PT Lesor dan PT Lessee menandatangani perjanjian leasing tertanggal 1 Januari 2003. Di mana PT Lesor meliskan peralatan kepada PT Lessee mulai tanggal 1 Januari 2003. Jangka waktu dan provisi perjanjian lease tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, jangka waktu lease adalah 5 tahun. Dan perjanjian lessee tidak dapat dibatalkan, yang mengharuskan pembayaran sewa sama sebesar 25 juta sekian. Ya, pada saat jatuh temponya. Yang kedua, peralatan tersebut memiliki nilai wajar pada awal lease sebesar 100 juta. Dengan estimasi umur 5 tahun tanpa nilai residu. Data yang kedua. Yang ketiga, PT Lessee membayar seluruh biaya atau cost eksekutori secara langsung pada pihak ketiga, kecuali untuk pajak properti sebesar 2 juta per tahun yang dimasukkan dalam pembayaran tahunan kepada lessor. Yang keempat, lease ini tidak mencakup opsi pembaruan atau peralatan kembali menjadi pemilik
PT lessor pada akhir masa lease. Suku yang kelima, suku bunga pinjaman inkremental PT lease adalah 11% per tahun. PT lessor menetapkan sewa tahunan untuk memperoleh tingkat pengembalian atas investasi sebesar 10% per tahun. Hal ini diberitahukan kepada lessee. Ya. Lessee ini memiliki atau memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai lease modal dengan alasan yang pertama, jangka waktu lease itu selama 5 tahun, ya. Sama dengan estimasi umur ekonomis peralatan selama 5 tahun memenuhi pengujian 75%. Yang kedua, nilai sekarang dari pembayaran lease minimum adalah 100 juta sebagaimana telah ya dihitung, ya telah dihitung seperti di bawah ini, melebihi 90% dari nilai wajar properti yang 100 juta. Oke, kita lihat jumlah yang dikapitalisasi, ya jumlah yang dikapitalisasi itu 25 juta sekian dikurang 2 juta dikali nilai sekarang anuitas jatuh tempo sebesar Rp1 selama periode pada 10%, ya. Jadi nanti hasilnya itu adalah 100 juta. Ya. 100 juta. Nah, jadi kita bisa lihat di sini pembayaran minimum listnya itu adalah 119 juta itu dari mana, Bu? 23 juta dikali 5. Terus biaya eksekutornya tadi 2 juta ya. Nah, suku bunga implisit ya. Bu ini dari mana 4? Sorry, sebelum kita lanjut. Bu ini dari mana 4,1 ya? Ini dari ini rumusnya. Oke. Nah, terus suku bunga implisit lessor sebesar 10% yang digunakan bukan suku bunga pinjaman inkremental lessee sebesar 11% karena nilainya lebih rendah dan lessee mengetahui suku bunga itu. Maka ya suku bunga implisit lessor sebesar 10% itulah yang digunakan. Oke. Nah, jurnal untuk mencatat list modal pada pembukuan PT lessee per 1 Januari 2003 adalah peralatan yang di list menurut list modal pada kewajiban menurut list modal sebesar 100 juta. Ini untuk mencatat awal perjanjian leasing. Ya. Nah, perhatikan bahwa jurnal ini ya mencatat kewajiban pada jumlah besi sebesar 100 juta. Ya. Dan bukan jumlah kotornya yang 119 tadi. Oke. Nah, maka kita lanjut. Jurnal untuk mencatat pembayaran list pertama Pak per 1 Januari 2003 itu adalah biaya pajak properti ya, kewajiban menurut list modal pada kas. Ya, seperti yang di PPT ini, ya. Jadi, setiap pembayaran list sebesar 25 juta sekian, ya, itu terdiri dari 3 unsur. Apa itu? Yang pertama, pengurangan kewajiban list. Yang kedua, biaya pendanaan atau biaya bunga. Dan yang ketiga, cost executory. Ya, total biaya pendanaan, ya biaya bunga, ya selama jangka waktu list adalah 19.900.000. Ya, yaitu perbedaan antara nilai sekarang pembayaran list 100 juta dengan kas akrual yang dikeluarkan dikurangi dengan cost eksekutori. Oke, oleh karena itu biaya bunga tahunan dengan menggunakan metode bunga efektif ya terlihat pada tabel ini. Nah, ini. Ya. Di situ nanti ada pembayaran list tahunan, cost eksekutori tetap 2 juta, bunga 10% atas kewajiban yang belum dibayar, pengurangan kewajiban
dan kewajiban list. Nah, jadi situ kita lihat ya tabelnya. Oke. Nah, pada akhir tahun fiskal 31 Desember 2003, PT Lesi mengakui bunga akrual atau accrual interest. Ya. Bagaimana dia pencatatannya? Biaya bunga pada utang bunga sebesar 7 juta sekian untuk mencatat pengakuan bunga akrual. Nah, penyusutan atas peralatan yang di lease selama 5 tahun, ya jangka waktu lease, ya dengan menggunakan kebijakan penyusutan normal PT Lesi, yaitu garis lurus, menghasilkan jurnal pada tanggal 31 Desember 2003 seperti apa? Ya, biaya penyusutan list modal pada akumulasi penyusutan list modal senilai 20 juta. Ini dari mana, Bu? 100 juta dibagi 5 tahun. Nah, pada tanggal 31 Desember 2003, aktiva yang dicatat menurut list modal telah diidentifikasi secara terpisah pada neraca lesi. Dengan demikian, ya, terhadap kewajiban terkait diidentifikasi juga secara terpisah. Bagian yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun atau siklus operasi, mana yang lebih lama itu diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar, sisanya tidak lancar. Sebagai contoh, ya, dari total kewajiban per 31 Desember 2003 sebesar 76 juta sekian. Pada schedule amortisasi lesi, ya, adalah jumlah pengurangan kewajiban tahun 2003 atau sebesar 16 juta sekian. Bagian kewajiban yang berhubungan dengan transaksi lease pada tanggal 31 Desember 2002 akan disajikan seperti ini. Kewajiban lancar, utang bunga, kewajiban menurut list modal. Ya. Lalu jurnal untuk mencatat pembayaran list per 1 Januari 2004 seperti apa? Biaya pajak properti, biaya bunga atau utang bunga, kewajiban menurut list modal pada kas. Itu untuk mencatat pembayaran list. Ya. Jurnal yang dicatat sampai tahun 2007 akan mengikuti seperti pola yang barusan. Ya, saya katakan. Kos eksekutori lainnya, baik itu mengenai asuransi maupun peralatan yang dikeluarkan oleh PT Lesi, akan dicatat dengan pola yang sama juga, seperti yang digunakan untuk mencatat setiap biaya operasi lainnya yang terjadi atas aktiva yang dimiliki oleh si PT Lesi. Pada saat berakhirnya masa lease, jumlah yang dikapitalisasi sebagai peralatan telah seluruhnya diamortisasi dan kewajiban lease telah seluruhnya dilunasi. Jika tidak dibeli, peralatan tersebut akan dikembalikan kepada lessor serta peralatan yang di-lease dan akun akumulasi penyusutan terkait itu akan dihapus dari pembukuan. Jika peralatan dibeli pada akhir masa lease dengan harga 5 juta dan umur estimasi peralatan itu diubah menjadi 7 tahun, maka jurnalnya seperti apa? Peralatan, ya, 100 juta ditambah 5 juta, 105 juta. Akumulasi penyusutan list modal 100 juta. Peralatan yang di list menurut list modal 100 juta. Akumulasi penyusutan peralatan 100 juta. Kas 5 juta. Oke, baik, kita masuk ke metode list operasi atau oleh lesi. Tadi oleh lessor, ya. Dalam metode operasi beban sewa dan kewajiban yang berhubungan harus diakrualkan dari hari ke hari ke lesi ketika properti digunakan. Lesi membebankan sewa ke periode yang memperoleh manfaat dari penggunaan aktiva dan mengabaikan dalam akuntansi setiap komitmen untuk melakukan pembayaran di masa depan. Akrual dan penangguhannya yang tepat dilakukan jika akhir periode akuntansi terjadi antara tanggal-tanggal pembayaran. Contoh, ya, misalkan list modal yang diilustrasikan pada contoh sebelumnya tidak memiliki kriteria sebagai list modal dan karenanya diperlakukan sebagai list operasi. Biaya tahun pertama
ke operasi adalah 25 juta sekian, yaitu jumlah pembayaran sewa. Jurnal untuk mencatat pembayaran ini adalah biaya sewa pada kas. Ya. Aktiva yang disewa maupun setiap kewajiban jangka panjang untuk pembayaran sewa di masa depan tidak dilaporkan di neraca. Biaya sewa akan dilaporkan pada laporan laba rugi. Sebagai tambahan, catatan pengungkapan juga diwajibkan untuk semua list operasi yang memiliki jangka waktu yang tidak dapat dibatalkan melebihi 1 tahun. Oke, baik. Perbandingan list modal dengan list operasi. Ya. Jika list diklasifikasikan sebagai list operasi, maka biaya tahun pertama adalah 25 juta sekian, yaitu pembayaran sewa. Akan tetapi jika transaksi dilakukan sebagai list modal, maka biaya tahunan pertama adalah 29 juta, yang terdiri dari penyusutan, ya, lalu beban bunga, lalu cost eksekutori, ya. Nah, nanti pada tabel ini yang menunjukkan walaupun beban operasi selama jangka waktu list adalah sama, baik apakah list diperlakukan sebagai list modal ataupun list operasi, tetapi menurut perlakuan list modal, biaya akan lebih besar di tahun-tahun awal dan lebih rendah di tahun-tahun akhir. Kita lihat. Nih. Ya. List modal ya. Biaya akan apa tadi? Lebih besar di awal-awal tahun, tapi di akhir dia sudah lebih rendah. Tadi ya. Nah, jika metode penyusutan, ya, jika metode penyusutan dipercepat, yang digunakan ya, jika metode penyusutan dipercepat digunakan, maka perbedaan antara jumlah biaya operasi menurut kedua metode tersebut akan semakin besar di tahun-tahun awal dan akhir. Ya. Oke. Nah, selain itu ya, penggunaan ya, metode pendekatan list modal akan mengakibatkan ya, aktiva apa namanya? Aktiva dan kewajiban yang sebesar 100 juta itu dilaporkan pertama kali pada neraca. Ya. Pada neraca. Tidak ada aktiva dan kewajiban seperti ini yang akan dilaporkan menurut metode list operasi. Oleh karena itu, ya, perbedaan-perbedaan ini ya, akan terjadi jika list modal bukan list operasi yang digunakan. Yang pertama, kenaikan jumlah utang yang dilaporkan, baik jangka panjang maupun jangka pendek, ya, ada kenaikannya ketika dilaporkan. Yang kedua, kenaikan jumlah total aktiva terutama jangka panjang. Yang ketiga, laba yang rendah pada awal masa list dan karena laba ditahan menjadi rendah juga kan. Ya, laba rendah, maka laba ditahan juga rendah. Jadi banyak perusahaan percaya bahwa list modal memiliki dampak yang merugikan terhadap posisi keuangan mereka. Hal ini dikarenakan rasio utang terhadap total ekuitas meningkat dan tingkat pengembalian atas total aktiva itu menurun. Sebagai akibatnya perusahaan cenderung menolak mengkapitalisasikan list. Oke, baik ya. Sampai ketemu di video yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.